Mari kita lanjutkan tentang kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar dulu. Kalau kita mendengar kata setimbang, berarti bentuk bendanya itu tetap ya. Coba misalnya kita lihat, ini ada Tugu Selamat Datang di Jakarta ya. Ini walaupun patungnya itu berdiri di sini, terus tiangnya miring, tapi tetap ya. Begitu juga ini Menara Pizza itu juga bentuknya setimbang ya. Nanti kita akan pelajari bentuk-bentuk yang lain. Contohnya ini berhubungan dengan kesetimbangan. Ada Pont du Gard di selatan Prancis ya. Bangunannya ini bentuknya ini ya, seperti jembatan ini, setimbang. Lalu ada ini pemain akrobat juga melakukan kesetimbangan ya. Walaupun dia berdiri di atas ini ada roda, hanya satu roda, dia berdiri tapi dia bisa setimbang. Terus misalnya juga ini mobil balap itu mempunyai titik berat yang rendah dan dasarnya yang lebih lebar daripada truk. Nanti akan dibahas juga. Nah, sekarang masuk ke teorinya tentang kesetimbangan benda statik. Nah, jika sebuah benda diam dan tetap diam, benda dikatakan dalam keadaan setimbang statik. Nah, menentukan gaya-gaya yang bekerja pada benda dalam kesetimbangan statik mempunyai banyak penerapan, terutama dalam bidang teknik. Syarat untuk benda dikatakan setimbang itu ada dua. Yang pertama itu gaya eksternalnya itu yang bekerja pada benda harus nol, artinya jumlahan gayanya sama dengan nol dan momen gayanya sama dengan nol. Ingat ya, itu syaratnya sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Nah, sigma F sendiri itu kan ada di sumbu X dan sumbu Y ya. Ini juga harus sama dengan 0. Oke, kita lihat langsung ke soalnya saja. Ini ada sebuah balok homogen ini ya. Panjangnya 2 meter, masanya 25 kg. Ditempelkan dengan engsel ke dinding. Ini balok homogen. Ya, ditempel. Ini engsel ya. Seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Tiang ditahan pada posisi mendatar oleh kawat, ini kawat yang merah ini, membentuk sudut 30 derajat terhadap balok. Nah, balok menahan sebuah beban, ini massa bebannya yang menggantung itu 100 kg di ujungnya ya. Tentukan tegangan kawat dan gaya engsel dinding pada batang. Oke, kalau lihat seperti ini, karena kita belajarnya tadi itu hubungannya dengan sigma F dan sigma tau atau sigma torsi, keduanya adalah besaran vektor. Nah, gambarnya yang seperti ini juga harus diuraikan menjadi bentuk gaya-gaya yang punya arah gitu ya. Kita lihat, karena balok dalam keadaan setimbang, maka berlaku sigma F sama dengan 0 yang diuraikan menjadi sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, dan juga sigma torsi sama dengan 0. Kan syaratnya ada dua, sigma F dan sigma tau-nya sama dengan 0. Yuk, mari kita mulai dari sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F, kita lihat ini gambarnya tadi diuraikan menjadi seperti ini. Ini ada kawat yang merah ini punya tegangan kawat ya ke arah atas ya, T. T di sini itu diuraikan ke sumbu Y dan sumbu X menjadi TY dan TX. T ini kan membentuk sudut 30 ya, ditulis. Oke. Lalu di ujungnya T itu ada M besar, masanya 100 kg. Terus di sini kan tadi baloknya ini punya massa, berarti dia punya berat
berat balok yaitu M kali G gitu ya. Terus di sini ada gaya engsel kan, yang ditanyakan adalah gaya engselnya. Nanti nah ini punya arah ke sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita buat misal ini titik A, ini titik B, titik C. Kita fokus ke sigma FY. Sigma FY adalah jumlahkan yang ke atas kurangkan yang ke bawah. Yang ke atas itu kita punya TY, kita punya FY. Ya. Berarti FY tambah TY sama aja, atau TY tambah FY. Terus yang ke bawah itu kita punya gaya berat dari balok ya dan beban. Nah, gaya berat dari balok kan M kali G, M-nya kecil ya. Ini di sini M-nya kecil. Terus yang ini gaya berat dari bebannya itu M besar kali kali G. Jadi sigma FY-nya itu sama dengan gini, sama dengan 0 kan. Jadi FY tambah TY min MG min M besar kali G ya, sama dengan 0. Ini yang M-nya itu yang 100 kg, yang ini M-nya yang 25 kg. Jelas ya. MG yang kecil itu M-nya berarti M yang punya balok panjang 25 meter. Panjang 2 meter ini. Terus kita ubah TY-nya. TY itu kita jadikan T kali sin 30 ya, karena TY ini kan di sini berarti sama aja di depan sudut. Nah, depan sudut pakainya sin ya, sin demi. Berarti TY plus T sin theta min MG sama dengan 0. Ingat ini M-nya yang 100. Itu jadikan persamaan 1. Ya, seperti belajar vektor kemarin ya, kelas 10. Lalu sekarang kita yang sumbu sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. Nah, yang ke sumbu X kan jumlahkan yang ke kanan kurangi yang ke kiri. Berarti yang ke kanan kita punya Fx, yang ke kiri punya Tx. Berarti Fx min Tx sama dengan 0. Tx-nya diubah menjadi T cos theta. Berarti Fx kurangi T kali cos theta sama dengan 0. Itu jadi persamaan 2 gitu ya. Untuk persamaan momen gaya kita pilih pada titik B. Acuannya di sini. Ini acuan. Kenapa? Karena nanti kan kita disuruh mencari gaya engsel. Kalau kita acuannya ada di sini, berarti kita nggak bisa nyari gayanya. Nah, makanya kita ambil titik acuannya yang titik B di sini gitu ya. Momen yang cenderung memutar balok berlawanan arah jarum jam kita anggap positif ya. Kemarin ya sudah dibahas di materi yang momen gaya. Lanjut yuk. Sigma torsi sama dengan 0. Ingat, torsi itu adalah perkalian dari gaya kali lengan gaya. Di sini yang sebagai acuan adalah titik B, berarti kita punya gaya yang arahnya vertikal dari titik B ini. Ada FY, ada ini W ini ya. W sama dengan M kali G ya. Kalau yang W sama dengan M besar kali G itu kan ada di titiknya, di searah segaris dengan titik B. Begitu juga TY, berarti dia kan tidak punya lengan untuk sampai di B. Berarti yang M kali G, M besar kali G itu tidak usah menjadi, kita kesampingkan saja ya. Begitu juga yang TY. Berarti kita punya FY kali panjangnya ini, panjangnya balok tadi 2 meter, atau kita isi dulu dari L ya. FY kali L ya. FY ini kalau menuju B itu kan searah jarum jam, berarti min ya.
min FY kali L. Ingat ya, minnya itu karena searah jarum jam ya, FY. Bentar ya. Perhatikan, set gini. Kalau MG yang W sama dengan M kali G, lengannya kita ambil setengahnya, karena titik berat itu berada di tengah-tengah dari benda. Nah, ini titik beratnya M kali G ini ada di tengah-tengah panjang ini, berarti kan setengah L. Ini arahnya berlawanan arah dengan jarum jam, berarti sama dengannya positif ya, torsinya. Berarti MG kali setengah L, tahu ya, MG yang ini kali setengah L. Setengah L itu dari sini sampai sini ya, dari panah sini sampai titik B, terus setengah L dikurangi FY kali L. Kenapa dikurangi? Karena yang FY ini adalah searah jarum jam, sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan, FY kali L nya pindah ke kanan, jadinya setengah MG kali L sama dengan FY kali L, ya kan? Nah, sama-sama punya L. Itu kenapa tadi kita nggak usah ngitung masukkan angkanya dulu, karena nanti bisa dicoret ya. Kalau dimasukkan angkanya 2 meter terus nanti juga dikali, kan sama aja, bisa saling bagi gitu ya. Yang ini sisanya tinggal setengah MG, yang sini tinggal FY. Ini ya, berarti FY sama dengan setengah MG. Dijadikan persamaan ketiga. FY itu tadi dimasukkan di sini. Ya, masukkan persamaan 3 ini, FY sama dengan setengah MG, ke persamaan 1. Persamaan 1 kan ini. FY plus T kali sin theta min MG min M besar kali G sama dengan 0. FY nya kita ubah menjadi setengah MG. Oke, setengah MG ditambah T kali sin 30 derajat min MG min M besar kali G sama dengan 0. Nah, kita lihat, kita punya setengah MG dikurangi MG, sama aja, setengah dikurangi 1 kan, hasilnya adalah min setengah ya. Berarti min setengah MG ini hasil dari setengah MG dikurangi MG. Lalu yang T kali sin 30 derajat, sin 30 adalah setengah, berarti setengah T ini ya, dikurangi setengah MG tadi ya, setengah MG dikurangi MG hasilnya adalah setengah MG, terus dikurangi M besar kali G, ini ya tetap sama dengan 0. Kita masukkan ini setengah T sama dengan, ini pindah ruas ke kanan, jadinya positif ya, setengah MG ditambah M besar kali G, berarti setengah kali M kecilnya 25 kali 10 ditambah 100 kali 10, hasilnya 1125 Newton. Nah, T itu adalah 2250 Newton. Jadi kalau setengah T itu adalah 1125, berarti T sama dengan 2 kalinya kan, 2250 Newton. Oh, itu adalah tegangan kawatnya, ketemu 2250 Newton gitu ya. Itu menjawab pertanyaan yang A tadi ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang B, mencari gaya engsel. Di sini engselnya itu kan punya gaya ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan B, yaitu tentang berapa gaya engsel ya, berapa gaya engsel dari ya, engselnya itu tadi ya, pertanyaannya tadi, maaf, gaya engsel dinding pada batang ya, gaya engsel dinding pada batang, berapa gayanya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui FY dan Fx dari persamaan 2 dan 3. Kita lihat yang mudah dulu ya. FY, boleh Fx dulu juga boleh.
FY itu dari persamaan 3 kan setengah M kali G, setengah kali massa balok ya, kali gravitasi, kecepatan gravitasi, berarti setengah kali 25 kali 10, hasilnya 125 Newton. Nah ya. Terus dari persamaan kedua kita bisa mengetahui Fx, yaitu Fx kan ini Fx min T kali kosinus theta sama dengan 0. Kalau T kosinus theta nya dipindah luas ke kanan, jadinya Fx sama dengan T kali cos theta. Sudutnya tadi kan 30, berarti Fx sama dengan T, tegangan kawatnya tadi diketahui dari pertanyaan A, 2250 kali cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3, hasilnya adalah 1948,5 Newton. Nah, kita sudah punya Fe, kita sudah punya Fy. Lalu bagaimana gaya engselnya? Itu adalah, ingat vektor kemarin, akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat min 2Fx 2 kali Fx kali Fy kosinus theta. Karena kosinus antara sudut X dan sudut Y, maaf ya, Fx dan Fy ini sudutnya adalah 90 derajat, cos 90 adalah 0, berarti sisanya tinggal ini. F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Akar dari Fx 1948,5 kuadrat ditambah 125 kuadrat, hasilnya adalah 1952,5 Newton. Nah, berarti gaya yang diberikan dinding pada balok adalah 1952,5 Newton. Itu salah satu contoh soal tentang kesetimbangan benda tegar. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang titik berat di slide berikutnya.